Sebuah tradisi tahun-menahun yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nganjuk mengenang dan melestarikan budaya melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan yang sempat menjadi tertunda beberapa waktu akibat pandemik kini digelar kembali. Berawal dari Kabupaten Nganjuk, para Forpimda bersama PLT Bupati bertolak menuju Masjid Al-Mubarak Berbek dengan iringan patwal. Acara ini dimulai dengan buka puasa dan sholat maghrib berjamaah di Masjid Kanjeng Jimat Bupati pertama Nganjuk. Dalam peringatan hari jadi ke-1085 kali ini, nampak terpancar dengan jelas semangat kebersamaan dalam berbagai elemen dengan kekompakan para Forpimda memasuki area makam Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo yang tidak lain adalah Bupati Nganjuk pertama. Kekhidmatan nampak terpancar saat prosesi, istiqomah serta tahlil dipanjatkan di pusaran tokoh karismatik Bupati pertama ini. Alunan doa dari para pejabat di jajaran Kabupaten Nganjuk ini ingin menjaga kabupaten ini bisa bangkit untuk kesejahteraan masyarakat. Setelah ke makam Kanjeng Jimat, rombongan Forpimda juga melakukan tabur bunga di pusaran Pangeran Singosari yang terletak di sebelah utara Masjid Al-Mubarak. Tepat setelah salat tarawih, selesai tradisi pawai alegoris diberangkatkan dari depan Masjid Jamik Berbek. Pelestarian prosesi boyongan ini juga diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi warga, khususnya yang selalu melestarikan dan mengembangkan objek wisata di Kabupaten Nganjuk. Acara ini digelar dalam rangka memperingati hari kelahiran Nganjuk yang saat ini sudah menginjak usia ke-1085 tahun. Pawai alegoris pada hari jadi yang ke-1085 dibuka langsung oleh PLT Bupati Nganjuk, Dr. Andes Haji Marhen Jumadi. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Nganjuk, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu berpartisipasi dalam terwujudnya Kabupaten Nganjuk lebih maju dan sejahtera. Reto Andong Kusumo. Dilaksanakannya budaya boyongan ini menjadi bukti sejarah dan berdirinya pemerintahan Kabupaten Nganjuk, di mana sebelumnya berada di Kecamatan Berbek, kemudian beralih atau pindah di Kecamatan Nganjuk sebagai kota pemerintahan. Proses pemindahan dari Berbek ini Nganjuk masih terjaga kelestariannya hingga saat ini. Semoga masyarakat ikut memiliki, semua masyarakat ikut merayakan, saling bahu-membahu untuk bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan Nganjuk bangkit. Hari ini adalah malam hari jadi Kabupaten Nganjuk. Hari jadinya besok tanggal 10 April tahun 2022 ya. Bertepatan dengan ulang tahun atau hari jadi Nganjuk ke 1085. Hari ini tadi kita melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu kita tahlilan bersama untuk leluhur Kabupaten Nganjuk dan pendiri Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Masjid Al-Mubarak Berbek. Kemudian setelah kita tahlilan, kemudian kita juga selamatan, lanjutkan kita nyekar. Alhamdulillah kita nyekar
di 2 tempat, di Tanjung Jimat sama di Pangeran Singosari. Sekali ini dilakukan di Pangeran Singosari. Alhamdulillah. Kemudian setelah kita melakukan nyekar di 2 makam, kita lanjutkan dengan pawai Algoris. Hari ini alhamdulillah berjalan dengan sukses. Partisipasi masyarakat sangat luar biasa ini. Memang kita yang ingin kita jaga bersama bahwa hari jadi ini bukan miliknya pemerintah saja, tapi semua termasuk media cetak ikut serta merayakan hari jadi Nganjuk. Nah, pentingnya bahwa Nganjuk adalah milik kita bersama. Sekali lagi milik kita bersama, maka ayo kita jaga Nganjuk, kita buat Nganjuk menjadi Nganjuk yang aman, tentram, kondusif, dan tujuan akhirnya adalah masyarakatnya sejahtera. Sementara itu, Gunawan Widakdo, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan, pawai alegoris diawali dari alun-alun Brebek menuju pendopo Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan kereta kencana yang dihiasi sedemikian rupa. Sementara peserta pawai juga turut diikuti oleh paguyuban sepeda antik menggunakan sepeda kuno dengan dandanan khas Jawa. Masih menurut Gunawan Widakdo, kereta kencana terdepan ditumpangi oleh PLT Bupati Nganjuk beserta Yunimar Henjumadi, membawa pusaka Kabupaten Nganjuk yakni tombak jurang penatas. Kemudian disusul Sekretaris Daerah Forkompimda Nganjuk, Ketua DPRD bersama Wakil Ketua DPRD Nganjuk, keluarga besar Kanjeng Jimat, dan institusi lainnya. Support dari masyarakat dalam rangka peringatan Hari Jadi Nganjuk yang ke-185. Jadi pawai Algoris ini sebagai penanda, bahwa besok tanggal 10 April tahun 2022 akan dilaksanakan peringatan Hari Jadi Nganjuk yang ke-1085. Ditandai dengan pawai Algoris, di mana pawai Algoris ini merupakan suatu prosesi yang di dalamnya ada acara istighosah, kemudian dilanjutkan dengan ziarah bersama Forpimda dengan para Nayaka Praja ke makam para Bupati Nganjuk. Salah satu yang terpenting adalah Kanjeng Jimat dan Pangeran Singosari. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi boyong pusaka yang lebih dikenal dengan pawai Algoris yang diikuti oleh Bupati Nganjuk beserta Ibu, kemudian Kapolres beserta Ibu, dan Forpimda yang lain beserta Ibu, dengan para Nayaka Praja yang lain, OPD-OPD, baik itu kepala badan, dinas, kantor, dan juga para camat, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk juga yang berkenan untuk mengikuti dipersilahkan. Dan alhamdulillah untuk kali ini dilaksanakan pada malam hari oleh karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Pawai iring-iringan pejabat teras ini merupakan simbol pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Nganjuk yang dulu dipusatkan di Kecamatan Brebek berpindah ke jantung kota Nganjuk seperti sekarang ini, yakni di pendopo Kabupaten Nganjuk. Iring-iringan ini mendapat sambutan yang meriah dari seluruh masyarakat yang tumplek berjajar di sepanjang jalan yang dilewati oleh pawai hingga bertumpah ruah menuju alun-alun Nganjuk. Selain melaksanakan iring-iringan, pemerintah Kabupaten Nganjuk juga meresmikan nama baru pendopo Kabupaten Nganjuk, yakni Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo dan launching Beras Sehat Anjuk Ladang. Penamaan tersebut untuk menghormati leluhur, terutama Bupati pertama yang telah berjuang membangun Nganjuk. Tegas, buncang, kuat,
Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, Erlita, SRTV.